Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-8, yaitu berkenaan dengan babul istiqamah, bab istiqamah. Dan perlu kita ketahui ikhwan, yang dimaksud dengan istiqamah adalah an yasbutal insan ala syariatillahi ta'ala kama amarallahu wa yataqaddamuha al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Istiqamah adalah seseorang berpegang teguh di atas syariat Allah, seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dengan melakukan amal-amal ibadah, perbuatan kebaikan, ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan sebagai istiqamah. Jadi kalau misalkan ada seorang muslim yang dia menjalankan ibadah, amal kebaikan, contohnya sedekah, dia istiqamah di sedekah. Setiap hari dia, sehari 10.000, sehari 100.000, sehari 100.000, tapi bukan karena Allah, bukan karena wajah Allah, tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira dikatakan istiqamah bukan? Menurut antum ada nggak orang-orang yang seperti itu? Ada. Orang kafir sendiri pun ada. Di mana mereka istiqamah menurut mereka, melakukan amalan-amalan ibadah yang dianggap baik oleh mereka. Bersedekah, setiap hari mereka beri makan orang-orang miskin, tapi bukan karena Allah, bukan mengharapkan wajah Allah, maka ini tidak dikatakan sebagai istiqamah yang sebenarnya. Begitu pula kita sebagai seorang muslim, antum atau kita semuanya melakukan amal perbuatan ketaatan kepada Allah, amal kebaikan, ya, salat sunnah qabliyah, salat sunnah ba'diyah, puasa sunnah, kemudian sedekah, kemudian beramal ma'ruf, berbuat baik kepada tetangga. Kalau tujuannya itu bukan karena Allah, walaupun antum setiap hari antum kerjakan, walaupun setiap hari antum melakukan, maka itu bukan dikatakan sebagai istiqamah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 112. Ini dalilnya yang menunjukkan istiqamah itu harus berpegang teguh di atas syariat Allah, mengharapkan wajah Allah. Allah berfirman, fastaqim kama umirta. Istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana telah diperintahkan atasmu. Ini dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya istiqamah itu harus karena Allah, mengharapkan wajah Allah. Al-khitabu huna, kata Syekh, khitab yang diajak bicara di sini oleh Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wal khitabu al muwajjah lir rasul yakunu lahu wa li ummatihi illa idza qama dalil ala annahu khasun bihi. Ya, jadi khitab yang diajak bicara adalah Rasul kita yang mulia dan untuk umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada dalil yang mengkhususkan hanya untuk Rasul saja. Jadi ayat ini diperuntukkan untuk Rasul dan umatnya Rasul. Loh, kok bisa Ustaz? Bukankah Allah sendiri yang mengatakan fastaqim kama umirta? Allah memerintahkan Rasul, Ustaz. Kok bisa ini jadinya untuk umum? Bukankah ini khusus untuk Rasul saja? Tidak. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya ayat ini khusus diperintahkan untuk Rasul saja. Adapun dalil yang diperintahkan khusus untuk Rasul saja itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti surat Al-Insyirah ayat ke-1 hingga ke-3. Ini dalil ini, ayat ini dikhususkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, alam nasrah laka sadrak. Tidakkah kami telah melampangkan dadamu wahai Muhammad? Jadi ini kepada siapa ini? Kepada Rasul. Wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Allah memberitakan kepada Rasul, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi ayat ini turun khusus kepada Rasul, bukan pada umatnya.
Taib, barakallahu fikum. Kemudian contoh yang lainnya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 87, Allah berfirman, ini khusus kepada Rasul, bukan kepada umatnya Rasul. Walaqad ataina sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah memberikan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang paling agung. Ini turun kepada Rasul saja. Ya, bukan kepada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum paham di sini maksudnya ya. Jadi ada beberapa ayat firman Allah di dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan khusus kepada siapa? Kepada Rasul saja. Dan ada ayat firman Allah yang Allah turunkan kepada Rasul dan umatnya. Walaupun khitabnya ini kalau kita lihat, yang diajak bicara ini kalau kita lihat apa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi kita bacakan. Fastaqim kama umirta. Istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang telah diperintahkan atasmu. Taib, barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fussilat ayat 30 hingga 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ini dalil tentang apa? Dalil tentang diharuskannya seorang untuk beristiqamah di atas agama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas agama Allah, tegak lurus, tidak condong kepada kiri dan tidak condong kepada kanan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, para malaikat pasti akan turun membela, membantu mereka, orang-orang istiqomah di atas agama Allah. Seraya mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah, diperuntukkan hanya mengharapkan wajah Allah, yaitu berupa apa? Surga Allah yang dinantikan bagi mereka. Ini janji Allah yang Allah berikan kepada orang-orang istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini kabar gembira ya, busra kepada orang-orang yang mereka istiqomah. Maka dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud istiqomah adalah luzumu ta'atillahi wa la yazidu wa la yanqusu fiha. Tegak lurus di dalam ketaatan kepada Allah, tidak menambahnya ataupun tidak menguranginya. Itu dikatakan istiqomah. Kira-kira ada enggak amal ibadah kita itu yang kita kerjakan istiqomah terus menerus? Apa contohnya? Antum selalu sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya kan? Itu antum kerjakan dimanapun waktunya, dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan hadir, antum terus sholat sunnah qobliyah subuh, antum sempatkan. Dalam keadaan antum lelah maupun dalam keadaan kurang sehatnya tidak terlalu parah, antum terus kerjakan. Itu dikatakan sebagai istiqomah. Walaupun terlihat mudah bagi kita. Atau misalkan setiap hari antum sedekah ke orang 10.000, orang yang lagi membutuhkan antum kasih 10.000. Remeh nggak kira-kira? Remeh itu, hal yang remeh, hal yang kecil bagi kita. Ya. Tapi kalau dikerjakan terus menerus dan antum jadikan ini sebagai rutinitas antum, amal kebaikan, maka Allah janjikan bagi orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah, balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan ini. Balasan bagi orang-orang istiqomah yang pertama apa kata Allah? Surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Apa kata Allah? Antum perhatikan firman Allah yang kedua, yang selanjutnya, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Maka kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan kamu akan memperoleh apa yang engkau minta. Ini balasan yang kedua. Tadi yang pertama apa? Surga Allah.
Kalau kita istiqomah sholat malam setiap harinya, antum nggak mampu 11 rakaat karena antum merasa udah nggak mampu, capek, antum 5 rakaat atau 3 rakaat, 2 rakaat salam, 1 rakaat witir. Setiap hari antum istiqomah, Allah janjikan apa? Surga, yang pertama. Yang kedua, apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan, kamu akan memperolehnya. Apa yang kamu minta, kamu akan mendapatkannya. Ini balasan bagi orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah. Yang kedua, kalau kita inginkan apa, misalkan, ya Allah, ana ingin dunia ya Allah, misalnya. Antum sudah istiqomah di atas agama Allah, ya Allah, ana mau bisnis ana mudah, lancar lagi ya Allah. Ana mohon padamu ya Allah, mudahkanlah. Orang-orang istiqomah apa kata para malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian apa? Takut dan janganlah kalian bersedih. Maka Allah akan bantu. Allah akan mudahkan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta. Maka janji Allah yang ketiga apa? Bagi orang istiqomah. Antum perhatikan, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Maka mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada kami ada tambahannya. Nah ini, Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Taib. Orang-orang istiqomah balasan yang ketiga, mereka akan apa? Di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, yaitu berupa apa? Surga Allah Subhanahu wa taala, dan pada kami mereka akan ditambah kemuliaan, keutamaan, keagungan, keberkahan, semuanya Allah tambah. Yang paling mulia dari balasan istiqomah apa? Allah jadikan mereka sebagai tamu-tamu surga Allah. Nuzulam min ghafurir rahim, yang dimana Allah turunkan sebagai hidangan bagi para tamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jannah, kata Allah, surga yang diperuntukkan kepada orang-orang istiqomah di atas agama Allah, inilah sebagai apa? Mereka dijadikan sebagai apa? Tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala dalam surga Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan merahmati mereka. Masya Allah, tabarakallah. Taib. Ya, makanya apa? Sedikit kita beramal, tapi kita istiqomah itu lebih baik, beneran. Daripada kita beramal banyak sekali, besok udah enggak istiqomah lagi. Itu bukan istiqomah, itu namanya. Antum kalau enggak sanggup sholat malam 11 rakaat atau 5 rakaat, 3 rakaat aja. 3 rakaat. Kalau nggak sanggup, 2 rakaat salam, 1 rakaat witir. Kalau antum nggak sanggup, benar-benar nggak sanggup. Yang penting antum istiqomah setiap hari. Jangan pernah ditinggal. Kalau nggak sanggup sedekah banyak, sedekah sedikit aja. Sehari 10.000, tapi terus rutin. Ini jadi amalan-amalan istiqomah antum. Dan jadikan amalan-amalan yang antum lakukan, antum kerjakan ini apa? Amalan-amalan yang membanggakan diri antum, yang antum kerjakan setiap harinya. Kalau nggak bisa puasa Senin Kamis, kalau nggak biasa puasa Daud, kalau nggak bisa sholat malam, kalau nggak bisa baca Al-Quran, apa yang dibanggakan oleh kita? Anda cuma bisa ini Ustaz, sholat qobliyah subuh, itu antum rutinkan setiap harinya. Paham nggak? Istiqomah antum di situ. Karena kalau misalkan anak puasa, Ustaz, anak nggak kuat, ngelihat makanan di warteg, langsung perut anak memberontak ya. Perut anak memberontak. Ya, itu ya kalau antum nggak sanggup puasa, kalau nggak sanggup sholat malam, ya kalau nggak sanggup baca Al-Quran, anak kalau baca Al-Quran saat habis subuh tidur bawahnya, misalnya, ya udah antum sedekah. Sehari berapa? 10.000 aja udah. Nggak usah banyak-banyak, 10.000. Ya, 10.000 antum kasih siapa terserah antum. Tapi ini harus dikerjakan apa? Mengharap wajah Allah dengan terus menerus. Hadza dalil ala ahammiyatil istiqamah ala dinillahi, dan ini merupakan dalil yang kita bacakan tadi dalam Quran surat Fussilat terhadap keutamaan istiqamah di atas agama Allah. Bian yakunal insan sabitan, yang menjadikan manusia untuk apa? Teguh, tetap
dia melakukan perbuatan tersebut la yazidu wa la yanqusu, yang dia tidak menambahnya dan tidak menguranginya, wala yubaddil, dan tidak merubahnya. Antum paham enggak? Jadi kalau hari ini ana mau istiqomah, ini bilang Ustaz Yusuf, hari ini ana mau salat apa? Salat suruk. Wah, mantap, Masya Allah. Besok kagak salat suruk. Kira-kira istiqomah enggak? Nanti besoknya lagi dia sholat suruk lagi. Nanti besoknya lagi sibuk ana nih. Ya kan, ada waktu jadwal, nggak bisa. Nah, udah hilang, jadi nggak istiqomah dia. Tidak menambahnya dan tidak menguranginya, apalagi tidak merubahnya. Itu dikatakan istiqomah. Dia tegak lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man ghala fi dinillah, adapun orang-orang yang berlebihan, melampaui batas di dalam agama Allah, contohnya apa? Ya, dia mau sholat malam 11 rakaat ketika hari itu saja, kan berlebihan dia itu, paham nggak? Semangatnya semangat ketika saat itu saja. Nanti pas besok, ayah kok nggak sholat malam lagi? Kemarin saya lihat ayah sholat malam 11 rakaat, semangat sekali. Enggak, udah pada pegel-pegel badan. Nah, gimana ini istiqomahnya? Ya kan? Taib. Ini berlebihan dalam beragama ini. Kalau emang enggak mampu 11 rakaat, ya udah yang tadi sudah kita katakan, rutinkan antum walaupun sedikit. Taib. Au jafa anhu, atau malah yang dia bermudah-mudahan, sama sekali enggak pernah melakukan perbuatan amal kebaikan. Itu dikatakan kering dalam ibadah. Antum tahu enggak? Kerjaannya cuma sholat saja, 5 waktu saja, antum paham kan? Yang diwajibkan oleh Allah saja, tidak menambah amal-amal kebaikan, tidak berbuat ibadah-ibadah yang untuk menambal yang wajib. Itu bukan istiqomah namanya. Paham kan antum maksudnya kan? Kalau yang wajib saja kan itu diperintahkan oleh Allah kan? Itu bukan dikatakan sebagai istiqomah. Taib. Kalau mau yang istiqomah itu sholat berjamaah di masjid, itu namanya istiqomah. 5 waktu, bukan milih-milih apa waktu yang enak. Barakallahu fikum. Atau merubahnya, menggantinya dia. Ya, hari ini misalkan dia puasa Senin Kamis seminggu sepekan, nanti pekan depan dia puasanya cuma hari Kamis doang. Nah, itu menggantinya itu. Itu tidak dikatakan sebagai orang-orang istiqamah. Fa innahu lam yakun mustaqiman ala syariatillah, maka sejatinya dia tidaklah dikatakan orang-orang istiqamah di atas syariat Allah. Fal istiqamah la budda laha min al-i'tidal. Istiqamah itu harus dia lurus, dikatakan i'tidal fi kulli syai'in, kepada sesuatu, hatta yakunal insan mustaqiman ala syariatillah, sampai manusia dikatakan istiqamah di atas syariat Allah, maka itu akan mendapatkan janji Allah, yaitu berupa apa tadi? Surga Allah. Kemudian yang diinginkan yang kedua, dia akan memperolehnya. Kalau dia berdoa maka dia akan dikabulkan oleh Allah doanya. Kemudian apa yang ketiga tadi? Allah tambah lagi dia karunianya, ya, keagungannya, kemuliaannya, dan yang terakhir Allah jadikan dia sebagai apa? Tamu-tamu surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada hadis yang pertama dari Abi Amr, dikatakan dari Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, qala qultu ya Rasulullah, aku mengatakan wahai Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak, katakanlah kepadaku itu tentang perkara Islam di mana seseorang tidak mengatakan kepada engkau, tidak pernah engkau katakan sebelum engkau, ya, ucapan yang tidak engkau katakan kepada yang lainnya. Apa kata Rasul? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah engkau. Ini wasiatnya Rasul kepada salah seorang sahabat yang bertanya, yang dimana dia minta kepada Rasul apa? Ucapan yang tidak diucapkan, ditanyakan kepada seorang pun kecuali aku, kata sahabat tersebut. Apa wasiatnya?
berimanlah engkau kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau. Taib, barakallahu fikum. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Maka berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka ini adalah dalil ala anna al-istiqamah, yang menunjukkan bahwasanya istiqamah la takunu illa ba'dal iman. Tidaklah istiqamah itu akan ada, akan muncul kecuali setelah beriman dia. Antum paham enggak? Jadi istiqamah itu akan muncul, akan ada setelah seorang itu beriman kepada Allah. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, ya dia enggak akan muncul istiqamah itu. Enggak akan mungkin seorang itu bisa bangun malam, sholat malam, kalau dia tidak ada keimanan dalam dirinya. Tidak akan mungkin orang itu dia bisa merutinkan tadarus Al-Quran setiap ba'da subuh misalnya, kalau enggak ada keimanan dalam dirinya. Jadi iman dulu yang dimunculkan, baru akan muncul istiqomah di dalam dirinya. Taib. Wa anna min syartil a'malis salihah, dan termasuk dari syarat amal-amal soleh, au min syarti sihhatiha wa qubuliha an takuna mabniyatan 'alal iman, dan di antara syarat amal soleh dan syarat sah diterimanya amal soleh harus dibangun di atas keimanan. Makanya wasiat Rasul apa? Amantu billahi tsumma istaqim. Aku telah beriman kepada Allah, baru apa? Baru istiqomah. Falau annal insan, kata Syekh, amila bi zahirihi ala ma yanbaghi walakin batinahu kharrab wa fi syakkin aw fi ittirab. Kalau seandainya manusia, kata Syekh di sini, mengamalkan satu amalan yang nampak bagi orang lain, ya, ala ma yanbaghi walakin batinahu kharrab, akan tapi hatinya ini apa? Rusak atau penuh dengan keguncangan, keraguan, atau penuh dengan pengingkaran dan kedustaan, fa inna dzalika la yanfa', maka amalan tersebut tidak akan manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Yang tadi sudah kita jelaskan, dia beramal, ya, tapi apa? Hatinya ini ragu, dia tidak ada keimanan dalam dirinya, kemudian mengingkarinya. Contohnya apa? Dipaksa dia untuk sholat berjamaah sama orang tuanya misalnya. Ya, seorang anak yang baru pulang dari pondok pesantren, ini kan biasanya apa? Semangat kalau di pesantren saja kan, kalau di rumah dipaksa sama orang tuanya. Taib. Maka ketika dia melakukan amal-amal ibadah kebaikan, tapi hatinya itu penuh dengan kegoncangan, kerusakan, keraguan, pengingkaran, kedustaan, maka amalnya tidak akan bermanfaat. Sama sekali tidak manfaatnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada ittafaqal ulama rahimahumullahu taala, oleh karena itu para ulama telah sepakat ala anna min syuruti sihhatil ibadah wa qubuliha an yakuna al insan mu'minan billah. Di syarat sah diterimanya ibadah, maka hendaklah manusia beriman kepada Allah, ay mu'tarifan bihi bi jami'i ma jaa min qibalihi tabaraka wa ta'ala, yang dia mengetahuinya apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, itu dikatakan dia beriman kepada Allah. Jadi kalau misalkan dia melakukan amal ibadah, perbuatan kebaikan, tapi di dalam hatinya itu tidak ada keimanan sama sekali, hanya sebatas apa? Terpaksa, malu, atau karena ya ada sesuatu yang diharapkan dalam dirinya, maka itu tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan dikatakan sebagai orang-orang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka faidah yang dapat kita ambil dari hadis yang pertama, dijelaskan oleh Syekh, annahu yanbaghi lil insan idza qama bi'amalin an yash'ura annahu qama bihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi setiap manusia apabila dia hendak ingin melaksanakan ibadah, amal perbuatan, maka dia harus sadar betul dia melakukan amal ibadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Kalau antum bukan karena Allah, ya udah nggak usah dipaksain, paham nggak? Antum misalkan setengah-setengah ragu,
Ana mau sholat malam gak ya? Mau sholat malam gak ya? Atau misalkan takut nanti terjadi sesuatu yang antum apa dan sebagainya, ya udah, berarti takut rusak nanti jadi amal ibadahnya kan. Maka hendaklah dia sadar betul ketika dia mengamalkan amal ibadah kebaikan, dia mengharapkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yaqumu bihi billah, dan ketika dia melaksanakan amal ibadah itu benar-benar dia karena Allah. Wa annahu yaqumu bihi fillah li'annahu la yastaqimu ala dinillah illa ba'dal iman billah. Karena tidaklah seorang dikatakan istiqomah di atas agama Allah kecuali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Minta bimbingan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, petunjuk jalan lurus. Barakallahu fikum. Kemudian dalil yang kedua dari pembahasan istiqamah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Istiqamahkanlah, biasakanlah kalian dalam mendekatkan diri kepada Allah. Wa'malu, dan beramalah kalian, annahu, sesungguhnya la yanjua ahadun minkum, tidaklah selamat salah seorang di antara kalian dengan amalnya. Jadi semua manusia itu apa? Tidak akan selamat dengan amalnya. Jadi jangan sombong kita. Kemudian para sahabat mengatakan qalu wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau wahai Rasulullah. Qala wala ana. Begitu pula dengan aku, kata Rasulullah. Illa an yataghammani Allahu birahmatin minhu wa fadlin, kecuali Allah telah meliputi diriku dengan apa? Dengan rahmat dan keutamaannya. Jadi manusia itu selamat atau masuk ke dalam surga Allah itu bukan karena apa? Bukan karena amal ibadahnya. Ini janjinya Rasul. Ya, apa kata Rasul? Istiqomahlah. Biasakanlah kalian mendekatkan diri kalian kepada Allah dan beramalah kalian. Sesungguhnya manusia itu apa? Tidaklah selamat di antara kalian dengan amal ibadahnya. Taib. Maka dalil yang mulia ini, hadis ini menunjukkan bahwasanya istiqamah ini ala hasabil istita'ah, yaitu sebatas kemampuan kita. Yang tadi sudah kita jelaskan. Kalau antum enggak mampu banyak, kerjakan sedikit. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasul, qaribu, dekatkanlah diri kalian, wasaddidu, dan istiqomahkanlah kalian kepada Allah. Jadi semampu kita. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, itu Allah tidak memaksa menuntut kita untuk apa? Beramal yang banyak. Kalau kita mau istiqomah, tidak menuntut apa? Agar hambanya beramal ibadah yang banyak, tidak. Akan tapi apa? Wahrisu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam beramal walaupun sedikit di sini. Taib. Ya. Anta qrabu minhu biqadril mustata'. Kalian mendekatkan diri atau kalian berusaha untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Taib. Barakallahu fikum. Fadalla ala dzalika, maka hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasannya ala annal insan mahma balagha minal martabati wal wilayati fa innahu la yanjua bi amali. Bahwasannya manusia apabila telah mencapai derajat dan martabatnya yang tinggi, kata Syekh, maka dia tidak akan selamat dengan amalnya. Hatta Nabi, bahkan Nabi sekalipun. Ya, makanya kalau ada orang yang bilang, "Oh, ini Habib, ini Syekh, ini Ustadz, ini ibadahnya Masya Allah, rajin banget, ana nggak bisa ngalahin dia." Paham gak antum? Wah, pokoknya ibadahnya tokcer, number wahid. Ini kalau doa dikabulkan mungkin ini Kiai Fulan atau Ustadz Fulan. Apa kata Syekh? Kalau seorang itu kalau sudah mencapai derajat yang paling tinggi, martabatnya sudah lebih tinggi daripada orang lain, maka dia tidak akan selamat dengan amal ibadahnya. Bahkan Rasul sendiri pun
laula anna Allaha manna alaihi bi an ghafara lahu dzanbahu ma taqaddama minhu wa ma ta'akhkhar, kalaulah bukan Allah mengampuni Rasul, di mana Allah telah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan Allah janjikan bagi Rasul kita yang mulia salam itu berupa apa? Tadi yang jelaskan, Allah liputi dengan apa? Dengan rahmat dan keutamaannya. Jadi Allah lebihkan pada Rasul, Allah muliakan, utamakan. Lah kita siapa kita? Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan. Ya, mau sombongnya minta ampun. Taib. Sudah merasa kita banyak amal ibadah, kemudian sudah merasa kita apa? Pasti masuk surga dan sebagainya. Tidak ada jaminan bagi kita semuanya yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fa in qala qail, apabila salah seorang mengatakan kepada engkau, hunaka nususun minal kitabi wa sunnah, hal itu ada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, tadullu ala anna al-amal as-salih yanji minan nar wa yadkhulul jannah, bahwasannya menunjukkan amal soleh itu bisa menyelamatkan seorang dari api neraka dan memasukkan ke dalam surga. Contohnya apa? Dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Nah ini, kalau misalkan ada seorang yang mengatakan, loh Ustaz, bukankah Allah sendiri yang mengatakan dalam firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 97 bahwasannya amal ibadah kebaikan itu bisa menyelamatkan seorang dari api neraka dan memasukkan ke dalam surga? Ini apa hubungannya, seperti apa Ustaz? Tadi katanya apa? Kalian tidak selamat dengan amal ibadah kalian. Antum paham enggak? Jadi seakan-akan ada sesuatu yang berbeda atau bertabrakan di antara kedua dalil, hadis dengan firman Allah. Sebagaimana Allah berfirman tadi, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang dia beramal amal soleh dari laki-laki dan perempuan, seorang mukmin, maka dia akan hidup dengan hidup yang baik. Ya, dan dia akan mendapatkan pahala dengan pahala yang sangat besar. Maka ya'malun, atas apa yang telah dikerjakan oleh mereka. Ini janjinya Allah. Terus bagaimana dengan menggabungkan ayat dengan sabda Rasul yang tadi, yang kita sebutkan tadi? Antum paham enggak maksudnya apa? Ayat firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 ini mengatakan, barang siapa yang dia beramal soleh kebaikan dari laki-laki perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar atas apa yang dikerjakan oleh mereka. Kemudian sabda Rasul yang kita bacakan tadi apa? Beramalah kalian, kata Rasul, sesungguhnya kalian tidak akan selamat dengan amal ibadah kalian. Ya kan? Maka dijawab oleh Syekh, yang pertama, yujma' bainahuma bi annal manfi dukhulal insan al jannah bil amal fil muqabalah, yaitu digabung, ya, menjadikan korelasi di antara dua dalil dari hadis dan dari firman Allah, bahwasannya penafian itu yang mana? Yang hadis atau yang firman? Yang hadis. Bahwasannya penafian seseorang itu masuk ke dalam surga atau penolakan seorang itu masuk surga dengan amal, dengan apa? Dengan perbandingan langsung. Dengan perbandingan langsung. Wa ammal musbit, adapun penetapan dalam firman Allah tadi, Quran surat apa? Surat An-Nahl ayat 97, fahuwa annal amal sababun, amal adalah sebab, walaisa audon, bukan sebagai pengganti. Ini yang harus antum pahami. Amal adalah sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah. Jadi bukan apa? Bukan inti dari sesuatu yang Allah masukkan pasti dengan surga Allah, yaitu dengan beramal, tidak. Tapi sebab saja Allah jadikan amal ibadah seorang mukmin ini sebab dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fal amal, adapun amal, wala syakka annahu sababun lidukhulil jannah wan najah. Dan tidak diragukan lagi, kata Syekh,
bahwasannya amal ibadah adalah sebab dimasukkannya ke dalam surga dan diselamatkannya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Walakin laisa huwal 'aud, akan tetapi amal ibadah itu bukan penetapan sesuatu yang pasti seseorang itu masuk surga itu karena sholat misalnya. Enggak. Paham enggak? Jadi kalau ada orang yang dia berpikir atau dia berkeyakinan amal ibadah sholatnya dia itu bisa masukkan dia ke dalam surga, enggak ada. Itu pemahaman dia yang salah, pemahaman yang batil, pemahaman yang rusak. Antum paham kan maksudnya? Jadi selama ini Ustaz, ana berpikir ana sholat 5 waktu untuk apa dong kalau enggak masuk surga? Karena ada yang seperti itu pikiran kan? Ana ngapain kalau sedekah kalau ana enggak mengharapkan surga Allah misalnya? Ya. Taib. Ya. Jadi amal ibadah itu tidak bisa menyelamatkan dia dalam surga Allah, tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah, tidak. Tapi hanya sebab saja, bukan penentu atau penetap dalam sesuatu agar dia bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu fikum. Wa laysa wahdahu alladhi yadkhulu bihil insan al-jannah, dan bukan dirinya saja yang pasti masuk surga. Yang lain enggak akan mungkin misalnya. Nah, itu lebih parah lagi orang tersebut. Taib. Walakin fadlullahi wa rahmatihi humas sabab. Akan tapi yang harus kita pahami apa? Keutamaan Allah dan rahmatnya Allah lah yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah. Betul paham kan? Nggak akan mungkin kita dimudahkan bisa kajian majelis ilmi itu setiap hari Sabtu dan setiap Ahad dalam sebulan kalau bukan apa? Kalau bukan apa? Keutamaan Allah dan rahmatnya Allah nggak akan mungkin, demi Allah nggak akan mungkin kita. Nggak akan mungkin kita bisa istiqomah sholat 5 waktu berjamaah di masjid kalau bukan keutamaan Allah dan rahmatnya Allah. Jangan sombong makanya kita. Antum paham nggak? Jadi ada orang yang dia berpendapat dia beramal itu supaya dia masuk surga. Nggak semudah itu. Antum paham? Tidak semudah itu seorang itu beramal kebaikan tujuannya dia mau masuk surga. Enggak. Amal kebaikan yang telah dijelaskan oleh Rasul tadi dalam sabdanya itu menjadikan sebab dia untuk masuk ke dalam surga dan penyelamat dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai penentu dan penetap. Barakallahu fikum. Ya, kita masuk pada faidahnya terakhir ya. Faidahnya dijelaskan dalam hadis yang mulia ini, annal insan, antum perhatikan, kalau perlu antum catat, annal insan la ya'jub, jangan dia sombong. Ta'jub, sombong dia. Perasaan dia udah banyak amal ibadah, jadi buat dia sombong dengan amalnya. Mahma amilat minal a'malis salihah la ta'jub. Selama engkau beramal, ya, amilta minal a'mali sholihah, ketika engkau beramal amal soleh, maka jangan engkau sombong dengan amal engkau. Fa'amaluka, kata Syekh, dan amal engkau yang sedikit, yang antum harus pahami, amal engkau yang sedikit bin nisbati li haqqillahi 'alaika, engkau kerjakan karena haknya Allah atau mengharapkan wajah Allah, itu lebih baik. Sedikit amal tapi kita kerjakan karena Allah, mengharapkan wajah Allah. Jadi amal ibadah itulah yang akan menjadikan Allah memberikan apa? Rahmat dan keutamaan. Barakallahu fikum. Kemudian faidah yang kedua, annahu yanbaghi 'alal insan an yaqsura min dzikrillahi daiman, maka wajib bagi setiap manusia untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Minta sama Allah, minas su'al bi an yataghammaduhu Allahu bi rahmatihi faqsir min zalik, agar dia minta diliputi rahmatnya Allah. Seperti tadi apa? Rasul, ya Allah mudahkanlah aku, ya Allah berikanlah rahmatmu atasku, ya Allah rahmatilah amal ibadahku. Paham enggak? Jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa qul daiman, katakanlah selalu Allahumma taghammani bi rahmatin minka wa fadl. Ya Allah ya Rabbku, liputilah diriku dengan rahmat darimu dan keutamaan. Itu antum terus berdoa sama Allah. Ya, taib.
Ya Allah apa? Liputilah diriku dengan rahmat darimu dan keutamaanmu. Antum sempatkan itu sebelum salam setiap sholat itu agar Allah berikan apa? Allah berikan rahmat dan keutamaan agar dimudahkan kita dalam beramal ibadah soleh mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Lianna amalaka, kata Syekh, karena amalanmu la yusilaka ila mardatillahi illa birahmatillah, karena amal ibadahmu tidak akan sampai kepada Allah, kata Syekh. Ya, tidak akan sampai kepada Allah ya kecuali dengan rahmat Allah. Enggak akan sampai kepada Allah apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allahu taala a'la wa alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan babut tafakkur. Berfikirlah di sini. Ya, bab tafakkur dengan ayat-ayat Allah yang menjadikan kita istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'la wa alam. Barakallahu fikum.